terdapat kendala dan hambatan yang dirasakan oleh rekan-rekan pemilik difabel seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dengan Bawaslu Kabupaten Sleman dalam edisi podcast Garasi Menjaga Demokrasi di hari Jumat 25 Juni tahun 2021. Bersama saya Karim Mustafa, kita akan berbincang-bincang sebentar terkait dengan bagaimana pemilu di Kabupaten Sleman ataupun pilkada di Kabupaten Sleman dan sejauh mana prestasi ataupun hal-hal yang ingin diwujudkan dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Di hadapan kita bersama ada anak muda yang begitu gaul, milenial, yang tentu akan kita sapa bersama-sama, nanti akan menyampaikan sedikit pengalaman peran apapun yang dia lakukan selama di Pilkada 2020 ataupun ke depan nanti pada pemilu 2024. Ada Mas Aska dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S1-nya, S2-nya di UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kita sapa ya, gimana Mas kabarnya Mas Aska? Alhamdulillah sehat Pak Karim. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kok namanya Aska ini cerdas ini. Amin, semoga. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Karim sudah mengajak saya untuk berbincang terkait dengan evaluasi di Pilkada 2020 kemarin, khususnya di Kabupaten Sleman, dan mungkin nanti harapannya ke depannya akan bisa terus berkontribusi untuk dapat menciptakan pemilu dan pilkada di Kabupaten Sleman yang lebih baik lagi seperti itu. Iya. Ini saya sampaikan bahwa Aska ini adalah mahasiswa UMY, kemudian aslinya Bogor, tinggalnya di Sleman, kuliahnya S2 di Universitas Gadjah Mada. Jadi kalau untuk urusan Jogja ini cukup familiar begitu, dan ini adalah alumni SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di tahun 2020. Awal. 2020 awal ya. Ya, coba kita nanti sharing-sharing ide, sharing-sharing terkait dengan kepemiluan dan kemasan pemilu, karena memang kita coba elaborasi yang muda yang mengawasi, seperti apa pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan atau yang ingin diberikan sebagai inspirasi kaum muda di Kabupaten Sleman untuk bersama-sama menjaga demokrasi di wilayah Bumi Merapi ini. Oke. Begitu ya Mas Aska ya? Pak Karim. Ya, sejauh mana Mas ini sampean kuliah di S1 UMY, kemudian S2 UGM tentang kepemiluan. Ada kontribusi apa tentang pemilu ataupun kepengawasan pemilu gitu? Kebetulan S1 saya kan di UMY, lalu S2 di UGM, dan saya berkecimpung di dunia pemilu dan demokrasi sejak saya dan rekan-rekan merintis yang namanya Komite Independen Sadar Pemilu. Nah, KISP ini kan sebetulnya kantornya di Sleman, Pak, seperti itu, dan juga kita kemarin menjadi pemantau pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. Mungkin saya buka kacamata dulu ya, berembun. Di 2019 kita menjadi pemantau pemilu yang terakreditasi Bawaslu Republik Indonesia. Yeah. Lalu di 2020 kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Bawaslu Kabupaten Sleman untuk menjadi pengawas partisipatif seperti itu, yang mewakili Kabupaten Sleman. Nah, di sana juga saya belajar bagaimana terkait dengan konsep demokrasi, konsep pemilu, lalu juga penyakit-penyakit yang hadir di demokrasi, dan bagaimana kita mengawal perjalanan demokrasi, mengawal pemilu, mengawal pilkada yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, kebetulan di 2020 kemarin saya sebagai rencana tindak lanjut dari SKPP
nasional seperti itu, saya melakukan pengawasan terkait dengan aksesibilitas dan inklusivitas pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sleman seperti itu. Nah, yang menjadi alasan mengapa saya mengambil concern tersebut ialah bahwa saya bercermin kepada pelaksanaan pemilu 2019. Ternyata di pemilu 2019 itu masih terdapat masih terdapat kendala dan hambatan yang dirasakan oleh rekan-rekan pemilih difabel seperti itu. Nah, lalu di Pilkada 2020 yang kebetulan kita laksanakan di tengah wabah COVID-19, saya rasa itu menjadi hal yang lebih riskan bagi pemilih difabel untuk dapat berpartisipasi di Pilkada 2020. Nah, itu alasan mengapa saya coba mengawasi pilkada aksesibel dan pilkada inklusif itu sendiri. Nah, ternyata di lapangan itu ternyata masih banyak juga tantangan-tantangan baru. Misalnya seperti ada pemilih difabel yang takut untuk berinteraksi dengan masyarakat luas seperti itu. Itu kenapa itu? Terutama dengan penyelenggara pemilu ya Pak ya, penyelenggara pilkada. Nah, alasannya mereka bilang bahwa ketakutan akan COVID-19 itu sendiri. Nah, misalnya ada teman-teman difabel netra misalnya yang mereka harus memegang benda seperti itu. Nah, mereka tuh ketakutan apakah benda yang akan dia pegang misalnya seperti pulpen, terus juga kertas yang dibawa itu steril akan COVID-19 atau tidak. Nah, itulah yang menjadi ketakutan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu. Walaupun memang berdasarkan hasil wawancara, berdasarkan hasil diskusi saya dengan beberapa LSM difabel di daerah istimewa Yogyakarta, misalnya ada Sigap, ada Sabda, ada ITMI, ada juga Pertuni sama PPD kebetulan enggak Pak. Kebetulan enggak kita wawancarai. Ada sekitar 5 LSM yang bilang bahwa rekan-rekan di LSM itu sudah melakukan upaya yang lebih, misalnya sosialisasi bahwa teman-teman itu nggak perlu takut akan COVID-19 kemarin di pilkada. Yang penting teman-teman bisa menjaga protokol kesehatan, misalnya menjaga jarak minimal 1 meter, lalu menggunakan masker. Kalau misalnya ada face shield atau tutup muka boleh digunakan, lalu juga sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan sosialisasi oleh rekan-rekan LSM. Oke, siap. Seperti itu kurang lebihnya. Ini menarik ini. Sekali lagi, Aska ini kaitannya dengan namamu ini. Orang tua itu memberi nama Aska Abdi Amur Robi begitu ya? Iya, betul. Kira-kira punya keinginan, besok mau jadi pengawas pemilu, SKPP atau pemantau pemilu? Kira-kira begitu enggak? Kalau dari nama itu sebetulnya luas ya Pak ya. Seperti itu. Nah, mungkin setelah saya melakukan setelah saya menempuh pendidikan baik di SMA, SMP, S1 dan S2, ternyata saya merasa bahwa saya tertarik akan dunia demokrasi, dunia politik seperti itu, dan salah satunya dan salah satunya adalah pilkada dan pemilu. Nah, karena saya rasa melalui pilkada dan pemilu ini merupakan awal dari seluruh tahapan-tahapan politis. Misalnya kita memilih presiden, kita juga akan menentukan 5 tahun ke depan bagaimana perjalanan pemerintahan Indonesia seperti itu. Kita juga memilih legislatif. Nah, kita juga bakal memilih bagaimana kebijakan 5 tahun ke depan, undang-undang 5 tahun ke depan, peraturan 5 tahun ke depan dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya rasa jika pemilu dan pilkadanya saja baik, maka insya Allah akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang baik juga seperti itu. Yeah. Oke, selanjutnya ini Mas Aska, sesuatu yang ingin dibagi kepada sahabat-sahabat ini, ya, ketika yang muda-muda ini bisa jadi malah ikut politik praktis, tapi sementara Anda mendedikasikan diri untuk berkiprah menjadi pemantau, menjadi pengawas. Seperti apa harapan yang kemudian disempatkan? Kalau dari saya sih Pak, prinsip saya seperti ini. Setiap orang pasti memiliki
nilai-nilai yang baik di dirinya seperti itu. Dan saya rasa mungkin kalau misalnya kita berbicara terkait dengan pemuda ya Pak, anak muda atau anak milenial seperti itu, di pemilu dan pilkada, di pemilu 2019 saja itu ada sekitar 40% seperti itu pemilih milenial, yang mana itu bisa menentukan arah Indonesia ke depannya. Nah harapannya anak muda saat ini mereka bisa bisa mendedikasikan diri untuk dapat memberikan nilai-nilai yang positif, untuk dapat memberikan hal-hal positif seperti itu. Dan walaupun memang stigma negatif terkait dengan politik seperti itu kan masih berkeliaran di masyarakat Indonesia. Misalnya ada yang bilang bahwa politik itu kotor, ada yang bilang bahwa politik itu tidak baik dan lain sebagainya. Nah prinsip di diri saya bahwa berarti tergantung orangnya. Betul, begitu, seperti itu Pak. Nah prinsip di diri saya bahwa saya harus menjadi orang baik. Nah, jika politik itu kotor, maka saya harus turun ke sana, harus memberikan nilai-nilai yang positif seperti itu agar dapat menciptakan politik yang bersih di Indonesia seperti itu. Walaupun memang kalau misalkan kita sendiri itu agak sedikit sulit ya. Jadi makanya saya rasa perlu kiranya kita masyarakat Indonesia, anak muda, baik itu ya bukan anak muda saja sih, lansia, lalu juga ibu-ibu, bapak-bapak, tidak terhalang akan usia, tidak terhalang akan gender, tidak terhalang akan ras, suku, agama dan lain sebagainya. Saya rasa kita perlu melakukan hal-hal baik dimanapun bidangnya, termasuk di bidang politik seperti yang mungkin sedang kita lakukan seperti itu Pak Karim. Artinya kemudian bisa diambil titik akhir bahwa yang muda yang mengawasi ini sesuai ya dengan hati nurani Mas Aska sendiri gitu. Betul. Ya. Luar biasa, kesempatan yang baik ini coba kita elaborasi dengan Mas Aska ini. Bertambah beliau ini sedang menyelesaikan S2 ya? Sudah tinggal wisuda. Oh, sudah tinggal wisuda. Wisuda itu kalau saya S1 itu wilujeng susah damelan. Susah kerja. Tetapi kalau wisuda S2 insya Allah, apalagi menginspirasi teman-teman anak muda di Jogja, di Sleman, bagaimana bisa ikut bersama-sama melakukan kebaikan gitu ya untuk pemilihan ataupun pemilu di Kabupaten Sleman. Ini kira-kira apa yang Mas, yang S2-nya kan tentang aksesibilitas begitu ya. Betul. Kalau di catatan kami di Bawaslu Kabupaten Sleman ini, partisipasi dari penyandang disabilitas ini relatif rendah, 25,85%. Betul. Ini kira-kira apa yang perlu dibenahi dalam proses pemilu selanjutnya? Sebetulnya ada banyak ya Pak, ada banyak catatan yang saya temukan seperti itu. Bukan hanya teknis kepemiluan saja yang harus dibenahi, misalnya membuat TPS yang aksesibel, lalu mendidik penyelenggara pemilu yang inklusif dan lain sebagainya. Tapi juga kita perlu memberikan edukasi bukan hanya ke pemilih difabel itu sendiri, kita juga harus memberikan edukasi kepada partai politik bahwa partai politik juga perlu inklusif, lalu juga keluarga dari pemilih difabel itu juga perlu inklusif dan lain sebagainya. Karena di lapangan saya temukan Pak, masih banyak anggota atau kelompok difabel yang tidak memiliki KTP seperti itu. Nah itulah yang menjadi yang menjadikan saya merasa sedih bahwa seharusnya perbedaan itu bukan menjadi halangan untuk mendapat sebuah ID card atau mungkin di Indonesia disebutnya KTP atau KTP elektronik seperti itu. Nah dan KTP ini kan menjadi salah satu syarat untuk dapat menjadi pemilih seperti itu. Nah dari KTP-nya saja belum ada, gimana mau memilih seperti itu? Nah itulah yang menjadi catatan saya bahwa masih banyak PR yang perlu kita benahi, mulai dari penyelenggara pemilu, mulai dari keluarga, kelompok difabel, partai politik, pemerintahan dan lain sebagainya. Nah harapannya ke depannya mungkin nanti ini saya mumpung ada Pak Karim ya, saya mau menyampaikan nanti ada naskah seperti itu yang bisa saya berikan hasil penelitian untuk dapat menjadi evaluasi, untuk dapat menjadi refleksi kita bersama untuk pilkada atau pemilu selanjutnya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di 2024 pemilu dan pilkada kan akan serentak walaupun beda bulan seperti itu ya. Nah itulah yang menjadi PR kita bersama bahwa
di pemilu dan pilkada ke depan harus dapat meningkatkan partisipasi kelompok difabel seperti itu. Oke, luar biasa Mas Aska. Yang muda yang mengawasi, yang muda yang menginspirasi. Sahabat Bawaslu Kabupaten Sleman, terima kasih sekali. Tidak terasa waktu sudah cukup mepet untuk proses kita elaborasi. Tentu akan ada podcast-podcast selanjutnya bersama dengan anak muda yang lain, dan tentu siap untuk yang kedua dan ketiga kalinya ya Mas? Siap, pasti. Masih ada waktu 2-3 tahun di Jogja ya? Siap. Ya, ini yang harus kita pahami bersama, sahabat Bawaslu, bahwa anak muda mengawasi ini menjadi inspirasi kita bersama dalam pemilu di 2024 yang nantinya akan digelar secara serentak, baik itu pemilu maupun pilkada. Tentu kami yang mengaturkan acara ini, podcast edisi berikutnya atau edisi bersama anak muda milenial Azka Abdi Amrul Robi, cukup sekian, dan tentu saja kita berharap Anda yang mendengar, melihat tayangan podcast ini, tentu kita harapkan untuk bisa subscribe, komen, share, dan like. Demikian yang bisa kita perbincangkan, kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Tentu kita harapkan masukan-masukan yang lain, dan tentu siap untuk menginspirasi anak muda di Kabupaten Sleman. Dari kami, Karim Mustafa, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam garasi, menjaga demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.